Rumah Kopi Institute. Selamat datang di materi Rumah Kopi Institute. Oke, hari ini kita akan membuat cara buat HPP menu. HPP menu adalah menentukan harga dasar, harga pokok penjualan menu ya, baik minuman maupun makanan. Nah, sebelum kita membuat HPP, kita harus mengerti menu yang kita jual dulu, lalu resepnya, lalu stock of name-nya. Oke, di sini kita akan mencoba membuat minuman cappuccino. Di sini ada minuman cappuccino hot dan cappuccino es. Jadi kita membuat menu, misalkan ada 50 menu, berarti 50 HPP. Nah, untuk menu yang pertama ini, kita akan kasih contoh adalah cappuccino. Ada hot dan es. Bedanya apa? Kalau hot pakai air panas, kalau es pakai es batu. Tapi sebenarnya ingredientnya sama, bahannya sama. Oke, cappuccino hot kita akan tulis bahan atau resepnya ya. Resepnya adalah 10 gram kopi blend, 150 fresh milk, dan gula terpisah ya, kita anggap 30 ml. Untuk cappuccino es juga sama, 10 gram kopi, fresh milknya 130 ml gula cair. Nah, ini saya pakai Excel. Jadi saya pakai Excel supaya apa? Sebenarnya kalau pakai Word juga bisa. Kalau pakai Excel ini dia biasanya vertikal ya. Oh sorry, horizontal. Kalau pakai Word itu juga bisa secara vertikal. Lalu resep setelah bahan, alatnya kita pakai mesin kopi. Lalu untuk hot ya, espresso latte. Untuk metodenya kita buat espresso dulu, nanti kita latte art kalau untuk hot, dan presentasinya adalah coffee cup. Sedangkan cappuccino es, alatnya kita pakai mesin kopi dan shaker. Jadi kita buat espressonya dulu, habis itu kita shaker, dan gelasnya adalah gelas es ya, gelas kaca, pilsener. Boleh pakai gelas plastik juga boleh. Oke, setelah kita menentukan menu dan resepnya, kita akan menentukan stock of name-nya atau harga jualnya. Stoknya ya. Yang pertama adalah di sini kita kopi blend. Oke, kita buat kopi blend. Kita ketik ya, kopi blend. Di sini kita buat departemennya adalah bar. Tahunnya adalah sekarang ya, tahun 2021, dan bulannya adalah bulan September saat ini ya. Oke, kopi blend, suppliernya misalkan suppliernya adalah Rumah Kopi ya. Lalu misalkan toko lain juga bisa, kita akan cari di Shopee atau yang lain juga boleh. Kuantitinya kita pasti belinya adalah 1000 gram. Jadi kalau di dalam industri kuliner itu dia pakai per 1 gram per 1 mili. Jadi langsung lebih ini ya, lebih per gram, lebih rinci. Kalau di bidang dagang atau toko ya mungkin kita nggak mungkin ya kayak buku tulis gitu, satu buku tulis isinya 50 lembar ya, masa kita tulis 50 lembar, pastinya satu pieces. Oke, harganya kita buat 150.000. Oke, jadi kita akan buat stop of name-nya, maksudnya adalah supaya kita tahu harganya dulu dan standar stoknya dulu. Oke, kita totalnya satu dulu. Jadi harganya sama ya, kita pakai rumus, kita pakai Excel. 150.000 kita kali 1 ya. Oke, nah per stoknya ini adalah kewajiban. Jadi dalam satu cafe atau usaha itu stoknya minimalnya itu berapa. Misalkan kita harus punya minimal adalah 3 kilo. Nah, jadi kita ini kita pakai yang 3 kilo ini. Jadi kalau kurang dari 3 kilo kita harus order lagi, pesan lagi di Rumah Kopi atau di toko lain ya. Kita pakai Rumah Kopi. Lalu susunya pakai fresh milk ya. Jadi antara fresh milk dan UHT itu pasti beda, harganya pun beda ya. Fresh milk lebih mahal daripada UHT. Oke, suppliernya mungkin kita pakai supplier
Carrefour ya. Oke, toko lain mungkin ada langsung pabriknya ya, pabrik susunya. Oke, 1 liternya adalah dia harganya 15.000. Oke, terus kita stoknya paling enggak stoknya itu totalnya ada 10 ya. Nah, berarti 150.000. Oke, jadi stoknya itu minimal misalkan 5 liter. Jadi kalau kurang dari 5 liter kita order lagi. Lalu gula, kita pakai gula pasir ya, gula cair. Jadi gula cair ini kita beli di pasar, toko lainnya ya mungkin di Indomaret. Jadi kalau misalkan kosong ya kita bisa beli lagi. Oke, harga gula itu sekarang adalah 12.000. Nah, yang kita pakai adalah 30 mili. Ini kan gula cair bukan gula pasir. Nah, karena kan gula pasir kan gula cair kan buatnya pakai gula pasir dikasih air kan sama gas LPG ya. Anggap aja kita misalkan 13.000 lah ya. Oke, kita totalnya kita stok paling enggak 3 ya, jadi minimal dia 3 kilo. Oke, jadi stok opname ini untuk stok awal ya, stok awal kita tanggal 1. Sebelum kita mau buka usaha kita harus punya stok opname ini. Selanjutnya adalah HPP nya. Oke, di sini kita ada form HPP ya, harga pokok penjualan. Jadi ini adalah cost, harga dasar. Oke, yang pertama adalah di resep ini harus kita isi semua ya. Kalau hot es ini bagaimana? Apakah dipisah? Mending jadi satu aja nggak apa-apa. Kecuali nanti ada menu lain. Misalkan menu lain adalah coklat misalkan. Nah, ini beda lagi ceritanya ya. Ini HPP baru. Nah, misalkan seperti ini coklat es. Nah, ini HPP baru. Jadi HPP yang pertama ini kita akan menulis ya. Saya nggak akan nulis, saya langsung aja ya. Nah, oke, kita tulis kopi blend dan susu fresh milk dan gula cair. Oke, volumenya dia pas kita beli itu waktu itu adalah sama dengan ini ya tadi ya, sama dengan ini ya. Oke, 1 kilo ya. Oke, unitnya sama. Lalu harganya kopi blend 1 kilo adalah 150.000 dan fresh milk 15.000, dan untuk gula cair adalah 13.000. Oke, setelah itu kita akan ke resep. Nah, resep yang kita pakai sesuai dengan resep ini 10 gram 150 30. Oke, kita akan pakai resep yang tadi ya, 10 gram 150 dan 30. Oke, susu fresh milk tadi kan kalau es itu adalah 100. Nah, kita ambil yang tertingginya ya, 50. Jadi dalam satu minuman, resep minuman hot dan es ya, kalau ada angka tertinggi ya kita cari yang tertinggi volumenya ya resepnya. Oke, lalu kita total harga masing-masing, ketemu berapa costnya. Oke, jadi rumusnya adalah harga dikali resep dibagi volume ya, dibagi volume. Oke, ketemu 1.500 ya. Oke, ketemu 1.500. Oke. Oke. Nah, lalu kita total ini ya. Jadi untuk kopi blend 1.500, untuk fresh milk 2.250, untuk gula cair 390. Kita jumlah semua 4.140. Lalu ada namanya kondimen 10%. Maksudnya apa kondimen 10%? Jadi kondimen 10% ini seperti es batu ya, sedotan, gelas plastik yang polos ya, dan lain-lain. Itu nggak bisa dihitung ya. Kita anggap aja 10% semua. Jadi 10% dari ini, dari total kotornya ya, dari total kotornya nanti ketemu 414. Lalu kita jumlah antara total kotor dengan kondimen 10%, jadi ketemu 4.554, hampir 4.500 lah ya. Nah, ini adalah cost dasar, cost bersih ya, 4.544. Misalkan kalau gelas plastiknya saya pakai sablon ya tinggal kita tulis saja gelas plastik sablon. Misalkan per bijinya ketemu
500 ya. Nah, terus kita jadi nanti kalau ada gelas sablon ya pasti ini. Jadi semakin harga beli kita ini semakin mahal, tinggi karena kualitas atau impor karena premium, ya otomatis harga kos kita tinggi. Semakin murah harga kos kita, ya semakin harga beli produk itu murah, ya harga kos kita ya murah. Tapi semua kembali lagi ke fasilitas, ya kembali lagi ke prestisnya. Oke. Nah, memang seperti ini. Lalu kita mencari harga jual. Oke. Di sini harga jual misalkan tadi adalah kopi ya, kategori kita buat kategori dulu. Jadi menu itu dikategorikan ada kopi, coklat, mungkin ada makanan juga. Nah, lalu menunya adalah cappuccino ya. Ini es hot terserah bebas. Lalu HPP-nya adalah tadi adalah 5104. Nah, oke. Lalu berapa harga jual? Nah, sekarang adalah rumusnya ya. Sebenarnya nggak rumus ya, karena dalam harga jual itu tidak ada rumusnya. Jadi syarat harga jual ya, yang pertama adalah yang pertama adalah syarat harga jual adalah fasilitas. Jadi fasilitasnya itu ada wifi atau ada home band atau band, ada nobar, ada lain-lain yang mungkin costnya itu tinggi. Dan balik lagi ke HPP ini bukan kayak gaji karyawan belum, lalu listrik belum, ini belum, itu masuk laba rugi. HPP adalah harga pokok produk, bukan harga pokok operasional. Jadi ini HPP adalah harga pokok produk. Jadi bersihnya produk itu berapa? Nah, 5.000. Ini belum listrik, belum karyawan. Nanti masuk ke materi laba rugi nanti di video berikutnya. Pertama adalah fasilitas, lalu kedua adalah lokasi, nah, ketiga adalah demografi. Jadi daya jual kita bahas lokasi ya. Lokasinya strategis, pinggir lampu merah atau tengah kota, atau ini pastinya mungkin sewanya mahal dan lain-lain, itu pengaruh. Demografi ini daya beli suatu kemampuan daerah itu beda-beda. Jadi misalkan di kota besar kayak Jakarta itu harga es kopi susu cappuccino itu harganya sudah di atas 20.000. Surabaya juga sama. Tapi kalau di Malang, Lamongan, Gresik itu harga jualnya mungkin 12.000, 13.000 atau 15.000. Itu masih tergolong murah ya. Seperti itu. Di sini saya nggak pakai gelas plastik ya. Di sini misalkan mau pakai gelas plastik juga bisa. Saya nggak pakai gelas plastik. Saya tutup aja dulu. Nah, karena kalau cappuccino saya nggak pakai gelas plastik, jadi di sini harga jualnya 4.500. Nah, yang keempat adalah kompetitor. Nah, di sini kompetitor, semakin banyak kompetitor, maka kita akan perang harga. Semakin sedikit kompetitor, maka kita bisa mengungguli atau bisa idealis. Jadi kompetitor ini juga pengaruh. Semakin banyak kompetitor maka perang harga. Lebih baik jangan perang harga. Kita harga standar aja sesuai dengan fasilitas, lokasi, demografi, dan juga sesuai dengan kualitas ya. Pastinya adalah kualitas. Ya pastinya kita misalkan kualitasnya kita lulusan barista atau sekolah barista atau sekolah perhotelan ya. Ini bidang saya, ini bidang passion saya. Kalau saya misalkan jual lebih mahal, nah ini nggak masalah. Atau saya seorang chef, saya seorang pernah kerja di kapal pesiar, nah ini juga pengaruh. Jadi kualitas dari sebuah produk, kualitas dari sebuah SDM itu juga pengaruh di harga jual. Jangan sampai kita kita jualnya mahal aja 25.000 atau ini tapi kualitasnya tidak ada. Jadi ada harga, ada kualitas, pastinya seperti itu. Meskipun kita bukan lulusan perhotelan atau lulusan barista, tapi kita harus menyesuaikan harga jual itu dari empat faktor ini. Seperti itu. Lalu harga jualnya
kita ada rumusnya. Jadi rumusnya kalau untuk minuman itu rata-rata 30%, kalau untuk makanan adalah 50%. Kenapa kok minuman? Jadi rumus cost ya, rumus cost atau biaya. Jadi kalau minuman ini kan tidak mudah basi, jadi dia 30%. Kalau makanan cepat basi, jadi dia agak tinggi costnya. Oke, jadi caranya adalah kalau kita misalkan harga jual standarnya itu bagaimana, tinggal kita faktor dikali 1, 2, 3. Maksudnya adalah gini, kalau kita, jadi rumusnya kita buat 100%. Nah 100% kita bagi 30 misalkan. Nah 30, jadi bukan 100% ya, kita buat 100 dibagi 30. Faktornya adalah 30% itu sama dengan 3,333 berapa gitu ya. Oke, kalau makanan berarti 100 dibagi 50%. Dan ini nanti pengaruhnya adalah di laba rugi ya. Pengaruhnya nanti di laba rugi. Jadi laba rugi ini nanti, nah ini saya bagi 50 sama dengan 2. Jadi di sini sama dengan 4.544 dikali 3,3 atau 3 aja. Nah ya, kalau dikali 3,3 bagaimana? Nah, sama aja. Nah 15.000. Nah kalau dikali 3, oke, 13.000. Mungkin kita jual cappuccino itu harganya 15.000 atau 14.000. Yang penting kita faktor ini ya. Nah jadi itu rumus cost ya, perkaliannya. Lalu ada juga yang seperti ini. Jadi apabila kita punya, jadi ada lagi yang seperti ini. Dalam 100% itu kita buat 30%, kita buat 30%, kita buat 30%, dan sisanya kita buat 10%. Oke, jadi ada yang rumus seperti ini, faktor kali ya. Jadi biaya dikali 1. Ada juga biaya dikali 2 ya, dan ada juga biaya dikali 3. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau dikali 1 ya, biaya itu dikali 1 itu adalah cost. Jadi kalau misalkan 4.500, saya jual 4.500, pasti rugi ya. Nah jadi ada juga yang biaya sama dengan cost plus profit. Nah ada, nah ini biasanya cost plus profit itu adalah istilahnya adalah biasanya pedagang kaki lima atau semi permanen. Jadi kalau orang-orang yang jualannya dia di pinggir jalan atau apa, jadi 4.500 ini dia jual 9.000. Nah jadi dia jual 9.000, maka otomatis costnya adalah 50%. Nah ya, maka otomatis costnya adalah 50%. Tapi kalau dia jual sekitar 4.500, kita jual sekitar 15.000, pasti costnya adalah sekitar 30% atau 33% tadi ya. Nah terus ada juga yang rumus biaya dikali 3. Jadi cost plus profit plus tempat, nah atau operasional. Jadi ada biaya operasional di sini. Nah ini biasanya adalah cafe permanen atau coffee shop atau apa. Karena apa? Karena 30% adalah cost, 30% adalah profit, dan 30% adalah tempat operasional. Makanya kalau misalkan kalau buka cafe kuliner itu profitnya berapa? Ya saya bilang biasanya antara 30%, seperti itu. Nah lalu 10%-nya masuk apa? Nah, ini 10%-nya bebas ya, nanti masuk ke investasi atau yang lain dan lain-lain. Nah ini jadi kalau cuma satu kali 4.500 kita jual 4.500, itu adalah sedekah ya, sodako, sedekah. Tapi kalau dia jualnya sekitar 9.000, jadi kalau misalkan harga jualnya 4.500 sama ya, ini namanya adalah sodako ya, sedekah. Tapi kalau kita jual sekitar 9.000, kita ini namanya adalah PKL ya, atau semi permanen, tidak tetap, berpindah-pindah. Tapi kalau kita jual 15.000, nah ini yang dikatakan adalah permanen. Nah seperti ini ya harga jualnya. Lalu
profitnya berapa ya. Sekarang kan tinggal 15.000, kita kurangi 4.500. Nah, 10.000. Jadi kalau dikatakan profit ya, ya seperti 4.500 tinggal dibagi 15.000 ya. Oke. Jadi profitnya adalah ya nah, oke, dikatakan profitnya bisa maaf salah ya. Oke. Jadi 15.000. Oke, jadi profitnya adalah 10.000 karena sudah ketemu ya, dibagi 15.000 adalah 69% atau 70%. Di sini harga jualnya 100%. Nah, itu untuk menentukan HPP ya, harga jual ya, atau menu, dari menu stok HPP sampai harga jual. Nah, di sini misalkan itu. Lalu misalkan makanan. Nah, kita coba makanan aja ya. Makanan misalkan nasi goreng. Nah, nasi goreng. Oke, nasi goreng di sini costnya adalah 7.000 ya. Karena ada nasi, ayam, saus dan telur. Belum telur ya. Kita jual berapa? Misalkan kalau kelasnya permanen, kalau dijual 50% ya. Ini adalah 15.000. Oke. Tapi karena kalau kafe ya nggak mungkin 50%, dia biasanya sama 30% ya. Jadi antara 21.000 misalkan. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu profitnya berapa ya, tinggal ya 14.000. Tapi di dalam sebuah usaha itu profit memang penting ya. Tapi kalau untuk pemula atau baru, itu profit kita jangan cari profit dulu, kita brand dulu, nama dulu ya. Kalau sudah terkenal baru kita bisa cari profit. Kalau di awal kita langsung cari profit tanpa ada promosi atau branded atau branding ya, kita kadang nggak nyampe target. Jadi kita harus branding dulu, promosi dulu ya. Profit ini nanti dulu, setelah kita sudah punya nama dan lain-lain, sudah besar, baru kita bisa cari profit ya. Paling enggak untuk pemula atau baru ya mungkin setahun 2 tahun kita masih cari nama, baru nanti setelah itu kita cari profit. Jadi di kuliner itu memang tidak ada yang pasti. Jadi komplimen atau memberi sedekah atau memberi ke customer komplimen gratisan atau voucher atau diskon dan lain-lain, itu memang hal yang wajar ya. Seperti itu penjelasan saya di menu HPP. Nah, jika ada pertanyaan bisa hubungi kami lewat WhatsApp. Terima kasih. Sampai ketemu ke materi selanjutnya.